Hmm, Berikutnya adalah neraca pada tanggal 2 Januari 2016. Yang pertama adalah aset. Aset adalah kas. Kasnya didapatkan dari kas kas pada tahun 2015. Kasnya cara perhitungannya seperti biasa, 20 kasnya 20.000, kemudian ditambahin dengan persediaan yang terjual 50.000, kemudian ditambahin dengan utang yang tertagih sebesar 44.000, kemudian ditambahin dengan aset tetap yang terjual sebesar 60.000. Jadi total yang didapatkan adalah 174.000. Kemudian ekuitas dan kewajiban dan ekuitasnya sama. Untuk utang dan usaha 8.000, bahasa dari soal. Pinjaman dari Hamzah tetap 20.000. Kemudian modal Hamzah. Nah, modal Hamzah kan pertama kalau lihat dari soal, modal Hamzah sebesar 50.000 dan Kurniawan sebesar 70.000. Nah, di sini kita hitung cara perhitungannya seperti biasa. Kita bisa dilihat dari aset non kas yang sudah kita ubah menjadi kas. Nah, untuk yang Kurniawan, untuk yang Kurniawan, dia kan modalnya kan adalah 50.000. Kemudian dikurangi dengan persentase 70, ya, persentase 70% yang harus didapatkan dari piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Jadi dikurangi dengan 32.200. Jadi yang harus dia dapatkan adalah 17.000 yang harus dibayar. Kemudian sama dengan yang Kurniawan. Kurniawan kan modalnya 70.000, kemudian dikurangi dengan persentase Kurniawan yang harus didapatkannya sebesar 13.800. Jadi yang dia dapatkan adalah 56.000. Nah, sama. Jadi totalnya adalah 174.000. Jadi ini sudah balance ya. Habis itu distribusi kas kepada kreditur dan sekutu. Yang pertama adalah jumlah yang terhutang kepada kreditur selain sekutu, yaitu kepada kreditur untuk usahanya, yaitu sebesar 80.000. Yang kedua adalah jumlah yang terhutang kepada sekutu selain untuk modal dan laba, yaitu kepada Hamzah atas saldo pinjamannya adalah 20.000. Kemudian jumlah yang terhutang kepada sekutu yang berkenaan dengan kepentingan modalnya sebesar kepada Hamzah atas saldo modalnya sebesar 17.800, dan kemudian kepada Kurniawan atas saldo modalnya adalah 56.200. Jadi total distribusinya adalah 174.000. Nah, yang terakhir adalah mencatat ayat jurnal untuk mencatat likuidasi persekutuan. Nah, yang pertama adalah mencatat penjualan persediaan dan alokasi ruginya 10.000. Nah, 10.000 ini kita didapatkan dari sini. Kita balik lagi ke soal. Untuk yang persediaan awal 60.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan yang terjual pada tahun 2016 adalah 50.000. Jadi alokasi ruginya masih ada sekitar 10.000. 10.000. Jadi kasnya 50.000, kemudian
modal hamzah ini, yaitu persediaannya dikalikan dengan persentase laba ruginya 70% dan 30%. Jadi didapatkan 70.000 dan 30.000. Sehingga persediaannya adalah 60.000, sama dengan yang di soal. Yang di soal juga pas, persediaannya adalah 60.000. Kemudian yang kedua adalah mencatat penjualan aset tetap dan alokasi ruginya 20.000. Sama, yang pertama kita harus mengetahui 20.000 ini didapatkan dari mana. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, aset tetapnya 80.000. 80.000 dikurangi dengan aset tetap yang terjual 60.000. Jadi alokasi ruginya masih ada 20.000. Nah, untuk kasnya 60.000 dari yang dia dapatkan dari aset tetap yang terjual 60.000. Modal hamzah dikalikan, ini kan alokasi 20.000 dikalikan dengan 7% adalah 14.000, sama dengan yang kurniawan 20.000 dikalikan 30% yaitu 6.000. Jadi aset tetapnya 80.000. Yang ketiga, mencatat penagihan piutang usaha dan alokasi ruginya sebesar 16.000. Sama dari soal alokasi rugi, ini apa? Bentar. Penagihan piutangnya kan 60.000. Piutang dagangnya 60.000. Kemudian yang tertagih cuma 44.000. Jadi masih ada kurang rugi sekitar 16.000. Ya, 16.000 yang belum tertagih gitu ya. Nah, jadi ini kan kas yang dia terima atas penagihannya sebesar 44.000, modal hamzah 11.200, modal kurniawan 4.800, dan piutang usahanya sebesar 60.000. Dan yang keempat adalah mencatat pembayaran kewajiban non-sekutu. Ya, ini yang non-sekutu berarti utang usaha. Dari soal kita tetap harus dijurnalkan utang dagangnya 8.000. Habis itu kemudian sehingga berarti utang usahanya masih ada 80.000. Yang kedua adalah pinjaman dari hamzah. Nah, mencatat pembayaran kewajiban kepada hamzah. Nah, ini adalah penilaian yang harus hamzah bayar, yang harus hamzah bayar atas pinjamannya, itu sebesar 20.000. Kemudian nah, yang terakhir adalah mencatat pendistribusian kas ke sekutu dalam likuidasi akhir persekutuan. Nah, sama ini yang tadi ya, modal hamzah yang dia dapatkan adalah 17.800, 50.000 modal dari modal awal yang dia dapat 50.000, kemudian dikurangi dengan persentase masing-masing persediaan aset tetap dan utang dan piutang usaha. Untuk modal ini harusnya ini modal kurniawan sebesar 56.200. Modalnya 70 dikurangi dengan persentase yang dia dapatkan dari persediaan piutang usaha dan penjualan aset tetap. Jadi kas yang harus dikeluarin adalah 74.000.